Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tentu apa kita Ustadz menggauli santrinya. Seorang kiai dibakar karena santrinya hamil. Lo sering ditakuti mahasiswa, ditakuti itu fenomena kiai apa? Oh, itu bagus gitu. Oh, aneh apa? Oh, kamu jabat. Iku nunjukno Islam itu bener. Jadi kekuatan teks samawi itu masih kuat mengalahkan Kudus. Bangkarmu, kudune gue syukur. Bisa ini dan kiai ngambil santri ini akhirnya jatuh. Jatuh itu berarti masih bagus umat Islam. Karena masih mempercayai teks Quran azina itu haram. Padahal isinya Quran, isinya Islam itu Quran hadis itu. Nasib baik kan ngeten, gara-gara kiai zino, teke kok kalah no, nggak apa-apa itu karena seorang kiai. Tek balatas lu kok, lu bukan, lu enggak. Saat ini ngeten, coro Quran, uang kan wajib iman ke Quran titik, orang nih gue Quran mau iman ke kiai itu. Tek Quran mengatakan zina haram, ya sudah yang melakukan zina jatuh, berarti umat Islam masih meyakini tek itu gitu. Nggak apa-apa itu. Soal kita cemas ya, artinya kita sebagai sama-sama santri menyayangkan, tapi juga bertarung Islam rusak aja, tidak apa-apa, Islam baik-baik saja. Boleh-boleh kejadian Islam apa-apa ya. Iya betul. Justru sampean bangga, perasaan umat Islam masih lebih menghormati hak itu. Ya, mayoritas umat Islam masih menghormati hak. Artinya yakin betul, benar Qurannya dibagi ya. Kiai ini enggak apa-apa. Justru kan kiai ini umat Islam baik-baik saja, menyatakan langsung kiainya jatuh, umat Islam tetap yakini zina haram kan? Tidak apa-apa. Terus senang kali Pak juga gede, tidak apa-apa baik-baik. Kiai cowok Islam enggak apa-apa. Kalau kemarin gue beda dengan Ramadan, kadang gue aku loh. Aku itu cuma ada budi gak bakas murah. Aku di murah Islam gak apa-apa. Yang beruang Islam ceknya keli orang hati apa-apa. Cek pulau pimpin, cek boten bukan urusan. Sampai ngaji pulau, zino tetap elek. Orang ngaji pulau, zino tetap apa kan kalau urusan itu baik-baik saja. Tidak ada apa-apa baik-baik. Aku ngerhubungannya berapa saya bisa yang ber. Jadi kiai itu hanya pelantara ya. Terus kita ini hanya menerangkan hukumnya Allah ini ya sudah. Setelah itu orang hubungannya dengan Allah. Titik. Ka'bah munasibnya ngoten. Ka'bah itu dihormati Allah, tapi kalau nak sampean sholat Ka'bah Akbar kan tetap ngoten. Gimana? Tetap Allahu Akbar sama. Kita hormat sama kiai, tetap saja kita punya hukum Allah. Hukum Allah manusia itu haram, mateni wong sing gak berharam. Karena kalau ibu cuci dan terlantar nolong ini sama. Ketika kita punya kiai yang terlantar bujuk, ya orang hutan dalam hal itu juga. Jadi hukumnya apa betul kuat itu. Kalau bulan balik ini, kalau sering ngomong, jadi tidak ada apa-apa. Hidup ini tidak ada apa-apa. Selama kita mendialekkan ya, kalian Allah gitu. Kue nyekel wong wedok, ora mahram, wong itu katokan cekak. Ora mahram, ora bojo. Hukumnya apa? Apa maksudnya? Haram. Jelas haram. Mustafa setuju muni haram. Tapi intone iku koyo filmnya Uma Irama. Wong wedok iku tiba. Nulung wong tiba iku halal ta haram? Halal. Mustafa banter oleh muni halal. Lewat. Wes. Tapi ana sing mujma' ale halal yaiku nak tiba ora mbok tulung ku mati. Misalnya kecemplung jurang. Tapi nak misalnya rambut tulung ya ora apa-apa ngadeg dhewe kira-kira iso. Lah iku ora sida halal, mergo ya ora apa-apa tenan. Kowe nulung mergo semangat. Nah. Jadi sekunane kuno iku ana al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Mesti ana wa bainahuma umurun mustafiyan. Mesti ana sing nyerempet kaya iya kaya ora. Mubalagh ya ngoten. Nak delok pidato syiar koyok ngono koyok halal-halal mergo mari syiar napa Islam. Tapi nak delok panitia door to door nang rumah ditariki, wong melarat ditarik, wong sugih ditarik, sing ngekek yo ana sing gremeng, yo ana sing ikhlas macam-macam. Terus dikumpulno nggo nyangoni kiai ini. Sing ngono ojo jerok-jerokno, tapi kowe kudu eling. Nak asal usule ngono iku.
Wis ngono zaman akhir. Wah angger. Tapi nak delok si are ya apik. Lah kiai zuhud ke sami. Nak delok adoko syubhat adoko haram apik. Tapi nak delok klunak-klunuk enggak memperbarui Islam terus akhirnya Islam gak nopo? Siar gak maju-maju ya melok dosa. Mari Islam betul nopo? Maju. Lha iku jenenge wa bainahuma umurun mustabiat. Wis kunane kuno. Itu dalam konteks Quran. Ini dalam konteks Quran. Ya ana mirip iku gaweane setan. Cara wong kafir. Mergo ya cara wong kafir dimirip-miripno. Gini ku Kanjeng Nabi niku angger sore utawa injing niku ditangga. Niku tiyang Nasrani. Niku tukang napa jenenge? Pandai besi. Cara mriki napa? Tukang bengkel besi nih, pandai besi gitu cara. Ya seperti itu. Pokoknya Nabi lala akrab karena dia orang miskin Nasrani. Terus tiang-tiang kafir itu menduga bahwa Muhammad punya pengetahuan seperti itu mergo diwarai tukang nopo pandai besi. Sampai Allah nyebut walaqad na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Jadi annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Allah itu tahu betul bahwa kamu akan dikomentari bahwa Quran ini kamu diajari oleh seorang manusia. Terus Allah membantah lisanul ladzi yulkhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Lalu cene wong kafir atau konfirmasi, misalnya ngeten. Si tukang pandai besi dikonfirmasi, apa betul kamu ngajarkan Muhammad? Coba kamu saya cek. Padahal mereka ngerti nak cah iki bahasa Arab fusha wae ra iso. Kok darani mulang Muhammad. Jadi ra dikonfirmasi, tapi gosip wis kadung napa? Tersebar. Jadi nak ana wong ayu sowan Mustafa, iku nak cara Mustafa roh tenan nak takok hukum. Tapi gosip tersebar pakai Mustafa. Di tamu. Ayo ketoke harmonis jagongan. Kan ya repot ngene. Wis kunane kuno. Lah mulane setan iku pinter, angger godha wong saleh mesti mirip hak. Nggih angger godha wong saleh mesti mirip hak. Kalau tak cerita itu populer. Kalau roh kitabe senajan ora pati percaya tapi kalau roh kitabe. Barseso yang terkenal nggih Kiai napa? Barseso. Jarene wonge saking pareke pangeran niku iso miber. Di murid swidak iku iso miber kabeh. Jare swidak ewu malah kabare teng mriku. Wah akeh banget. Digodho setan piye wae ora iso. Satu-satunya cara yo dibawa apik. Setan kabeh nyerah lapor mbek Pak Ketua, jenenge Pak Iblis iku napa? Pak Ketua. Iblis pinter. Mondok ning Ki Barseso, misale Ki Barseso kok tahajud iku 8 rakaat disaingi 12 rakaat. 12 saingi 20. Ora tau menang Ki Barseso. Nek Ki Barseso poso Senin Kamis ndekne ndak lail wis Daud pokoke ora tau menang. Sesuk takok. Cung kowe kok iso ibadah sregepe ngono niku piye, Cung? Rahasia yai. Ora kudu mbok dudono aku kepengin ibadah koyo kowe. Niku yai, kula niku anggar salat tahajud terus badhe leren niku. Niku anggar eling maksiat kula niku mboten sida terus kula terusno. Dadi godane iku lewat daya tarik sing berupa napa? Ibadah. Mergo kiai daya tarike kok. Dadi intine kowe ora iso istirahat ra kepen turu mergo eling maksiat iya, Jeng. Lah nek aku pengen koyo kowe. Ya kedarak maksiat riyen. Wah, soalnya tertarik kira-kira kuncine ora futur, ora napa? Jeda, ora kesel. Niku napa? Eling napa? Maksiat. Mulane sampean hebat tenan eling maksiat tetep ngene wae ibadah biasa wis wong dablek tenan wis. Eling maksiat tapi tetep rokokan. Sampai bakas getun maksiat mangan, bariku glegeken turu. Itu bagus itu, mergo kowe nak terus tenanan malah koyok setan sering gitu apa? Barseso. Berarti itu sudah lebih maju. Berarti Anda lebih apa? Maju. Bagus ya. Tak anggap wong alim tenan gitu. Berarti wong pinter tenan. Akhirnya setan cocokan. Lah maksiat apa, Jong? Selingkuh, Mbah. Wah, kegeden Jong sih kegeden. Mata ini wong. Kegeden, Jong. Sing sedengan. Ngefly, Mbah. Ngefly iku nyabu. Wah itu cocok sedengan. Akhirnya Pak Barseso mau dijak. Dulu itu yang namanya ekstasi atau nyabu itu pasti di warung perempuan. Jadi buatan beredar ke rumah-rumah nopo keluarga. Hasil marung ngombe arak, riyen anane arak. Ngombe arak mabuk. Bareng mabuk merkosa bakule wedok.
bojone lanang teko ngamuk dipateni, berarti sempurna kan? Sing pertama muni dosa gede mateni dihindari, saiki yo mateni. Dosa gede zina yang paling dihindari akhirnya wis napa? Zina. Gara-gara asal usule minum napa? Minum arak atau minum sesuatu sing napa? Memabukkan. Makanya ulama itu kalau bikin urutan dosa besar kan syirik, mateni wong, zina, mabuk. Tapi ono ulama sing gak trimo diitung mabuk, perkara nek wis mabuk wis tok inti. Lah setan pinter, intinya talbis, menggodanya adalah lewat sesuatu sing cara zahir bener, rupa-rupane daya tarike napa? Ibadah. Mulane kok sampean niku wis bener, meskipun sering maksiat terus ibadah biasa. Engko nak berlebihan sering tahajud untuk wangsit malah jadi penggantine Nabi sinten Isa, malah repot. Nek sono taku lha mulane kita kandhani ngadul aku. Ibadah ku biasa ae sing wajib-wajib tok. Sunat ya napas happy, sunat nek ora timbang gremeng ya ora, wis penting biasa ae. Ada cerita lagi kalau ini kitabnya benar. Kalau tadi itu mukhtalaf alaih, cerita seperti tadi itu mukhtalaf. Tapi ada kitabnya, saya pernah baca. Kalau ini benar. Ada ulama atau kiai yang enggak pernah maksiat. Lu setan juga doni pinter ya kok wong wedok tiba. Walhasil ana anake raja iku wayu dlalah lara nemen. Terus rajane dibisiki setan sing iso nambani iku fulan ini. Seorang ahli ibadah sing nemen oleh ibadah. Bareng diparani Pak Yai ini harus berobat di jenengan. Kiai ini pertama mikir, waduh kok ayu. Tapi kok loro. Nolak iku nolak wong loro. Nrimo wong ayu. Cara Mustafa jenggot kan ditampa karuan. Paham ya? Kan aman. Soalnya jenggot memati kan aman. Enggak aman tuh. Misalnya wong penyakit saiki homoseksual ganteng yo ora nom ora ayu ora kan wis aman. Ngurmat Mustafa napa aman. Tapi rawan kesolen gak jelas prospeknya. Walhasil akhirnya ditampa. Atas nama cara hukum syariat piye wae pasien, nggih piye wae wong loro. Paham ya? Bareng diobati yes, pokoknya mulai tertarik akhirnya zina. Bareng zina wedi konangan dipendem. Bareng dipendem sesuai dadi gosip Pak Yai iki mata ini tiang sing dadi pasien. Lagi-lagi setan selalu memanfaatkan sesuatu sing sawangane bener. Nulung wong wedok sawangane loro. Iblis wae ibu-ibu napa? Ibadah. Iku paling angel ning gone bab godaan setan. Tapi kowe tak jamin kowe iku pante Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak bakal menangi setan sing secerdas ini, tak jamin. Setan ning umat Nabi ku geblek kabeh, mun nang ngandel kula geblek kabeh. Orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran kritik ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama, itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya ma'sarul muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'sarul muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah. Dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sampean kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar. Sehingga faman kanat hijratuhu ila wa rasulih fa hijratuhu ila wahi. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah salat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu salat. Tapi kamu kan enggak miskin, kenapa? Penunggu kaya. Ya itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu. Kemudian kita menunggu tugas
berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, apa? Nunggu asar ya. Tapi ya asar betul, jangan nunggu tok pas asar ndak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantazoru ukhra, melakukan satu fardu kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat, dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang sampai Banjarmasin, Unisula mau bikin kampus di sana terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruq tafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun, sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kok pengen sugih. Sugih tok aja cukup. Tahu buruh wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya enggak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam, qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bi taat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ngeranjuk tulung gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan waman asaa ilaika faqat atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup itu? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, enggak ganteng, enggak kaya, enggak ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja, kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang enggak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca. Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani. Mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik. Tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda.
Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak, itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerja nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang itu. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja Nabi. Sampai bisa lihat itu di Ihya, di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwahkan Islam itu berdasar sanad ya yang muttasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madhar. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahisyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litil kal munkar atau litil kal munkarat, bahwa munkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah SAW. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu, atau ulama lain yang sesoleh beliau, itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum, nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa?
Jadi dipanggil tetangga ya seneng karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul yaitu ikramul jar, fal yukrim jarum. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang ya saya pulang. Disuruh datang ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan kita wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal ini. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Aba Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya bagus lah. Kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang neng-nengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard gak nawarin saya sah karena baru neng-nengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama ndak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang ndak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja beliau happy. Ketika pemuda tadi iskal janggal. Kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya. Saya senang melakukan perintah Allah harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu. Sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. 2 ahwal. Ahwal itu 1 perilaku sosial. 3 mutamimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira. Gembira dengan ketaatan.
Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini. Ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an aku nalaka abdan wa kafani fakhron an takuna li robban. Ya Allah, betapa sialnya saya andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara. Betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah saya ini cukup bahagia, cukup bangga karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Jadi kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah SWT. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan sowan Nabi, itu permintaan yang nggak masuk akal. Setelah lama ditahan, terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar, itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina. Tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab itu enggak. Tapi kata Nabi, atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak. Oh enggak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang nakal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik. Kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh ya enggak Nabi, yang gitu kan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka kalau bule kamu digitukan. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'al qawwa fi qalbihi bughdha zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai, kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditakdir, ditakutkan neraka itu enggak. Jangan hanya itu. Tapi di logika. Jadi kalau kita menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika. Ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat.
Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayar ya, aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li umma, kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik. Bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina. Betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi al-qawwa fi qalbi bughda zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut suhtullah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup ini. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa merawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi Ahlus Sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahal laka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Terus hanya watasaddaqta fa'abqaita kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran atau punya pakaian mewah nanti rusak. Watasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu. Misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan, dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zati ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sing beto sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank. Karena sudah ditabungkan. Ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis tuh ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Pada zaman akhir itu ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia, termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam. Karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi,
Syekh Sa'rawi itu mufasir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilanar muradun nabi amla. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis Mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdzub, itu kalau berdoa agak kacau, tapi gak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali gak boleh. itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jangan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu, apa menyenangkan musuhmu? Gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren, apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat? Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye. Senang dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senangnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh bahagia, senang dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumaknina billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan lah, gue semesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma Allah wa billah walillah. Jika wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma Allah, hatinya itu ma Allah. Itu ada seorang wali, itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal Khamisul Khulafa. Khamisul Khulafa. Di luar Khulafa Ar-Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Dibang urip mbek kowe bulet atau mbek arhamur rahimin gitu. Yaitu Allah Subhanahu.
Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua. Beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi. Goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya Allah. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Aman kan enggak? Sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar Nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nak kowe urip terus malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, kalau saya hidup ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu. Itu hadirin mesti gak terima. Wapi enang itu wong nakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu. Lama-lama dipaksa. Saya gitu. Padahal ning atine kiai wis ra iso maksiat meneh, wis saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pinter ya. Sudah maju berarti. Berani mati. Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan, dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca kaapian. Nak nenengan ben ra utang ngoten. Dadi pokoknya penak terus itu. Nak bojo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak blonjo. Nah pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin tidak ada yang lihat katanya. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini gak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman gak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain. Mantan bos buruh, malu gak? Milih datang kepada? Nggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu. Gampang sekali, indah, gampang. Kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat.
Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda rileks sama teman jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu, melihatnya bukan mubah, tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamaroh itu jagungan malam sama Habib Toha Al-Munawwar. Itu awang hitungnya bukan, wah ini jagungan ngalor ngidul, tidak penting tuh enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu enggak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apalah yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukanmu. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharam. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, loh kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi enggak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, ke sini ikut saya terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja ilallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit to'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang enggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan enggak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya enggak punya uang gitu. Setelah makan, wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit to'am. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji, ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Padahal andai kan dibodohi Sahih, ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Oh enggak tahu kok tanya.
Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya. Bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesak ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Sama Allah digojlok. Kamu itu Nabi saya, kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu Nabi saya kok rakus? Jawabannya, ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Gitu. Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas, sudah Gusti, tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya. Termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh ragus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjek itu mata kakinya tidak kelihatan saking halusnya. Kalah Indonesia lah kalah. Itu Imam Malik tuh gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu, pakai jubah Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu itu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus, oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin gitu. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliatan, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini, emas kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah soal malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlok sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani karena beliau senior. Atajabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, binti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Pun jenengan mawon sing suka. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan. Tidak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reok itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian kedonyan tenan gitu. Karena
nggak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik, kemudian menjadi kekuatan maksi. Coba kalau bupati itu orang yang fasik, kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya, supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terus ayat wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Senawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasut mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati? Kan? Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Senawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya, karena ulama tahu gunanya uang. Sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Kira-kira gitu lah, ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, karena kan dia kiai gitu. Tapi rondone raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks. Rileks menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok. Itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang, karena melihat sesuatu itu gampang saja. Saya ulang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja, ringan. Oke, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman ning donya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, biriskillah apa?
Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Fuad Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. Anna sunyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak donya iku turu. Nek mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh. Jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong nu Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek. Pensiun sumpek. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisinya. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas waya mlebu neraka, kok wis kecewa. Ya saiki tapi waya mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak warai saiki bener roh pas waya mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh waya mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka hito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka hito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan buat cawe itu, fokus buat cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti raroh hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika.
Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau dulu susu ramani, mereka khawatir senang. Nabi itu juga manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggonya Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ono sing buka. Tapi kan tetap kere. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyon sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat. Kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enake dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng ono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia kok aja kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter gue jalalan. Jalalan gudul bisa gaya bisa. Gudul ora ono maknane. Oh anu kangger wong iso maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa alteknya.
Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap wedi Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud, dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe, iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukurlah nek sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawong ning musala sujud. Ya jan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mau situ asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum inasam. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat di tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satrusé arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ini perapatan. Bariku nglamonem disetel. Beda di pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene go wayo. Wan rekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau coba sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau coba sholawat, aku teke ora tahu pengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saya naik dhewe nang. Harus pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dawe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh, misalnya gambarnya pasang neng kamar. Wah. Partai wong kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi pendak sholat. Bareng dihitung dipoling mbek malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Tapi sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita ini tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi, rasa menang terus kok wedi dosa wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i dadi wali ku sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya KW lah. Kalau niru enggak apa-apa tapi KW kebaikan.
Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya begini, saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wayahe yakmono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, gayangno itu. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, wis jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira ngendarani karwane ku goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab deh. Goblok kritik enggak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nek Allah ya mono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah ayala salam pun Gusti. Ayala salam pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi KW lho, enggak masalah, tapi ini kan resep, no. Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes iku wali masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Jadi ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan antine akhirat aja wedi. Jadi anak jote wae gak. Para suami takut istri silakan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak Rene lho tetep moro-moro. Wah, wedi bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya wedi bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali wis. Biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikiran yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan ngono kowe nggawa jalalan ngalor ngidul percaya ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarisuni wa yarithu min ahli ya seorang turunan sing meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Quran wa min ahli sunnah napa aja. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi ora usah cara Gus Bak rapo, ora usah tarani rapopo wis mbok lakoni. Makanya kula suwun sangat, sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Juga pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila.
Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan, ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong cara santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten terjemah. Kok Nabi diwarai wong ndak ada ya. Terus kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabe? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting. Dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara khadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak Al-Badru. Wale napu pidato MC ne muni Syekhul Fadilah wal Karomah, mbah sauni-unine MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi dun. Ya, baru iso wayo akeh macam-macam. Utak nek saya elek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kulo biasa. Teng pasar gitu biasa, kulo marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren tadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek ini ngejolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak. Dadi wong ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karepmu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karepmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Lho kadang gitu protes mbek tiyang-tiyang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, mana kalau dereng tua.